Bapak Mahyoni. Terima kasih Pak untuk hadir di Masjid Besar ini. Lebih banyak waktu-waktu yang kita gunakan untuk berubiah kepada kita. Salam dan salam kita kirimkan buat pesan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, seperti yang disampaikan oleh pengurus masjid tadi, bahwasanya lebih kurang 1 tahun yang lalu kita juga sempat masjid kita ini. Waktu itu memang masih sebagai wali kota Padang. Dan 25 Februari 2021 yang lalu kami telah dilantik sebagai Gubernur Sumatera Barat. Itu kami terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Darmasraya, khususnya Sumatera Barat pada umumnya, atas dukungan, bantuan, partisipasi, sehingga alhamdulillah agenda kita dalam pemilihan bupati, wakil bupati, dan kemudian gubernur yang lancar, dan sehingga pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa akan bimbingan kepada kita untuk memberikan yang terbaik untuk daerah ini dan untuk bangsa ini. Sama-sama kita cintai. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini tanggal 7 Januari 2022. Ini adalah hari jadi Kabupaten Darmasraya yang ke-18. Oleh itu pada hari ini hadir dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Darmasraya, kemudian juga Solok Selatan, dan kemudian juga Pasaman Barat. Nah, mudah-mudahan dalam tahun atau hari jadi yang ke-18 ini, maka alhamdulillah Kabupaten Darmasraya makin maju, makin baik masyarakatnya, baik dari sisi spiritualisme, ya, keislaman kita, keberagamaan kita, dan juga sisi kehidupan kita, sisi kesejahteraan kita. Nah, mudah-mudahan di tahun yang ke-18 ini, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan untuk masa-masa akan datang untuk kita semua. Dalam rangka syukuran yang ke-18 untuk Darmasraya, maka kita dan juga perasaan yang sama juga kita baru memasuki tahun baru 2022. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita ketika terjadi pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari, harus kita jadikan sebagai waktu untuk melakukan evaluasi. Seperti ayat yang kita bacakan tadi,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT, dan hendaklah masing-masing pribadi, hendaklah masing-masing keluarga, hendaklah masing-masing pemerintah, masyarakat untuk memperhatikan apa-apa yang dia telah lakukan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, guna untuk hari esok yang lebih baik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah akan mengkhabarkan, Allah akan memberitakan semua apa-apa yang kita lakukan. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bersama untuk senantiasa memperhatikan apa-apa yang telah kita lakukan. Karena Allah akan memberitakan semua apa yang telah lakukan. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah akan memberitakan seluruh apa yang telah kita lakukan. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ketika kamu lupa kepada Allah, ketika kamu lupa dari dirimu sendiri. Ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nar, tak sama ahli neraka itu dengan ahli surga. Ahli surga itu mendapatkan kemenangan dan keberuntungan yang besar. Kemudian saya lanjutkan dengan surat yang dibaca oleh Imam kita tadi dalam surah Sajadah, ayat yang ke-12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar apa yang telah kami lakukan. Maka kembalilah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Bapak Ibu hadirin berhadir, dalam dua surat dan beberapa ayat yang kita bacakan tadi, dan sudah kita terjemahkan untuk kita semua, bahwasanya melakukan evaluasi, melakukan menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan, itu suatu pemastian. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Evaluasilah apa yang kamu lakukan sebelum kamu dievaluasi. Perhatikanlah apa yang telah kamu lakukan. Jadi melakukan evaluasi apa yang telah kita lakukan itu sudah pemestian. Allah perintahkan kepada kita. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, adalah masing-masing pribadi
bukan hanya kelompok masyarakat, bukan hanya satu institusi, akan tetapi setiap diri kita harus memuhasabahi, harus menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat, dan hendaklah masing-masing pribadi untuk menghitung, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Bahkan juga dalam ayat yang lain Allah sampaikan kepada kita, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, Allah bersumpah, wal asr, waw itu adalah huruf kisah, artinya demi masa. Dari waktu-waktu yang kita lalui itu, ada sebagian manusia yang merugi. Innal insana lafi khusr. Setelah dilakukan, dihitung, dievaluasi, rupanya ada di antara kita yang rugi. Kita evaluasi, kok manggalek, dihitung-hitung galena, rupanya ada galenan tak balapok, tak tahu aja balapok, tahu ya banget komen-komen. Jadi bisa ketika deflasi, makanya orang pedagang, tapi juga saya akhir tahun itu kita hidup. Lima hari bulan apa dan kali bulan 60 dan bulan. Ini memang ada di antara kita, dari waktu yang kita lalui itu, ada di antara manusia yang berugi. Innal insana lafi khusr. Ada yang beruntung. Maksud itu memang hasil dari evaluasi itu, ada yang menguntungkan, ada yang belum menguntungkan. Di baret tongkol, ya, menghisap-hisap itu, itulah perintah Allah SWT. Bapak Ibu hadirin beragam, aku perlu menghisap, aku perlu ngitong. Bahkan Rasulullah kejaga kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Itu betul di kamu sebelum kamu dihitung. Ya. Dalam ayat tadi Allah katakan kepada kita, rupanya berbahagia. Kenapa kita harus menghitung, menghisap, memperhatikan apa yang kita lakukan? Karena memang nanti semua yang kita lakukan itu, suatu hari, suatu saat, semua yang kita hitung-hitung itu akan diberitakan oleh Allah SWT. Sadar yang kita lakukan itu akan diberitakan. Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena apa lagi? Apa saja yang pernah kita kerjakan, apa saja yang pernah kita lakukan, ya, suatu saat akan diberitakan. Akan diberitakan, akan dikabarkan. Ketika makan kodok limo, kita bayar 2, ada beritanya. Aku kini kadang-kadang ketika aku tak tahu-tahu jawab, ada je berita. Itu di dunia. Nah, kadang-kadang nanti ketika di putaran
awak makan kodok 5 kita bagi dia 2. Diputar nanti banyak orang nonton. Banyak orang cari. Iyo pengamu dulu ketika umur sekian, akan sekian dan sekian. Minum di lapau itu kodok 5 kita makan, tapi kita bayar 2. Ditanya mana nanti goreng. Itu namanya apa? Kenapa? Biasanya orang serba moko banyak penyakitnya. Orang yang punya kekuasaan, ya bukan teman. Ya, orang punya kekuasaan banyak penyakitnya. Ya. Nama adalah wakatuan samina-mina. Ke bawah, kurang ke bawah ada sadanya. Sadanya kita perintah. Sampai untuk berbuat kesalahan pun kita perintahkan. Jadi dia akan dibutakan. Seorang punya kelebihan ada begitu. Kalau orang punya kekuasaan, bisa serbu Firaun. Apa kok bisa serbu Firaun? Kalau orang kaya, bisa serbu Karun. Kalau orang baik ilmu pengetahuan, bisa serbu Bal'am. Itu bisa. Ini 3 sejoli ya, Fir'aun, Qarun, dan Bal'am. Ketika dia memiliki kekuasaan, bagaimana kekuasaannya? Lain dipakai untuk meloi rakyat. Lain dipakai untuk menjaga keimanan rakyat. Sebab sadonya awak pemimpin di Indonesia berbahagia. Ya berjanji ya Allah SWT. Demi Allah. Ya baca mana? Awak punya pokok berjanji sama pokok. Karena akan diberitakan itu semua. Nah, mana banyak ini kekuatan yang kita miliki, kemudian kekuasaan yang kita miliki untuk kebaikan rakyat, kebaikan diri kita, kebaikan masyarakat. Karena sadaunya ketika diambil sumpah itu berjanji kepada Allah SWT demi Allah. Kan dia itu bersama. Ya. Boleh. Kalau berkali sumpah. Dewan dia. Dewan. Itu satu awal. Sadonya dan kita lakukan itu akan diberitakan, diputarkan. Itu bukan nanti di akhirat itu, di padang mahsyar itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ingat suatu hari nanti tak bermanfaat harta juga keturunan, la yanfa'u mal wala banun, harta dan keturunan anak-anak, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah SWT dengan hati yang patuh, hati yang selamat, hati yang tunduk, hati yang Islam. Illa man atallahu biqalbin salim. Kita ada gunanya waktu itu, nak ada gunanya, ratu nak ada gunanya, kemudian anak-anak itu nak ada. Kenapa? Karena memang nanti yang akan menyelamatkan awal itu adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita gunakan untuk jalan Allah SWT. Begitu anak-anak akan bermanfaat visual. Kalau seandainya anak-anak itu banyak melakukan kemaksiatan, katakan apa? Itu
makanya orang yang punya jabatan itu lalu hisap. Banyak tanggung jawab. Dan jelas satunya kalau tanggung jawab kan. Seluruh apa yang kita lakukan ini akan diberitakan, itu akan divideokan. Ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu akan divideokan. Ketika dia melakukan elok-elok juga akan ada videonya. Allah akan khabarkan, Allah akan beritakan. Itu makanya nanti di akhirat itu ketika pemberitaan tadi itu, ya, ketika mencilat beritanya, ketika untuk kebaikan, sana awak keluar cahaya di muka, bercahaya. Ketika rupanya kerajaan melakukan itu dan kurang elok, ya, maka malu bahwa adakah malu? Anak cucu kemenangkan di orang banyak, suruh tidak, tetangga pukul belakang menyaksikan. Ada kerajaan dulu. Asik kau mencari, kau rasa sulit cari dia masalahnya. Rasa orang mengecek dia orang kesalahan, maksudnya orang mengecek kau mencari katanya. Orang biasa-biasa ya. Kan iya betul kan? Kalau berbuat kesalahan kan orang rasa-rasa terkungkung, ya, tersandera dengan kesalahan tadi. Atau dia mengecek orang suruh mengecek lawasnya. Nah, ketika merasa serupa itu, ya, sedih dan kemudian kita malu, maka kalau banyak kesalahan-kesalahan dilakukan, kalau menahan malu itu muka merah sudah semua hitam. Itu makanya ada yang bercahaya, ada yang gelap. Demikian. Ada para pemerintah. Dari apa yang kita lakukan? Nah, kalau saya itu ini yang kita kanak-kanak, Pak, itu yang kita ingin. Jadi ketika anak kita kerajaan di dunia, tak hanya selama di dunia, ya, sampai nanti di akhirat di padang mahsyar itu, ketika itu semuanya dihitung, semua kita dihisab, yaumul hisab itu, dan semuanya akan diberitakan, semuanya akan diinformasikan, semuanya akan digali, semuanya akan kita bertanggungjawab. Ingat, yauma la yanfa', suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan betul, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang memang melaksanakan sesuatu itu adalah karena memang kepatuhan, karena keislamannya kepada Allah SWT. Tapi kalau bukan karena Allah SWT, maka bukan karena keikhlasannya, bukan karena ketundukan hatinya kepada Allah SWT, maka tidak akan bernilai. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amal itu kata berniatnya apa maksud nanti dalam jiwa kita itu bagaimana niatnya? Apakah semua yang dilakukan itu kita lakukan karena Allah SWT atau bukan karena Allah SWT? Itu nanti akan ketahuan, akan terlihat, akan dinilai dan akan dipertontonkan kepada kita. Innallaha khabirun bima ta'malun. Akan diberitakan kepada kita semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan. Buat masyarakatnya makin meningkat, makin kompak, ya, sehingga itu semuanya menjadi penyebab kita menghadirkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Demikian Bapak Ibu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf terlebih terkurang, ya, kalau ada yang tak tak mengangkatnya, yang kurang berkenan, mohon maaf dan kadang-kadangnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.